Oke guys, kita ketemu lagi di Success Story. Kali ini bersama pasangan terromantis. Aduh. Siapa yang nggak kenal Aduh. Usi dan Andika nih. Aduh, siapa yang nggak kenal pasangker di dunia entertainment ini? Dedengkot. Tadi sebelum mulai ngomong, Pupu ketemu sama Bapak zaman Bahala ya? Indika masih di Menara Di Gedung Mitra. Gedung Mitra, Zaman betul itu. sekali. Umur berapa itu Pupu ya? Awal-awal itu masih awal karir, aku 15-20 kesana tahun yang casting. lalu ya. Heeh. Iya. Kurang lebih. Ya Allah. Gila ya perjalanan hidup. Betul Pak, luar biasa. Nggak sangka loh Bapak yang tadinya diam di kantor sekarang mau untuk merambah ke dunia digital nih, luar biasa. Kalau kita nggak persiapkan dari sekarang, kan saya rencananya memang mau buat banyak web series. Jadi saya pengen mempersiapkan dari sekarang. Jadi kuncinya sekarang. Pak Sangker juga adaptasi ya sama perubahan gitu ya. Harus, kalau nggak kita ketinggalan. Betul Pak, betul. Udah nggak bisa cara konvensional. Betul, Pak. Karena kita ngeliat sekarang semua larinya ke digital juga kan. Dulu kalau production house dulu banyak berharap ke televisi. Iya. Sekarang udah berkurang lah ketergantungannya. Pindah. Lari semua. Jadi trennya bukan cuma di Indonesia. Artis-artis itu lari ke YouTube, tapi di luar negeri juga sama. Iya, betul. Ketergantungan dengan YouTube besar banget. Betul. Tapi yang senior juga kemarin kita ketemu ya Bu, Om Rano. Banyak semuanya Udah sekarang lah, banyak semuanya. Main YouTube juga? Iya. Rano tuh siapa? Om Helmi Yahya. Oh iya. Iya kan? Kemarin Om Roy Martin Om juga Martin. main YouTube. Udah mulai juga Iya. Ya emang harus begitu. Iya, seneng sih maksudnya jadi makin rame gitu kan. Iya, benar. Dan bagusnya komunitas YouTube artis ini saling support satu Saling sama lain. support. Iya, betul. Oke, jadi gini guys, kan kita semua tahu bahwa selain pasangan artis, ya kan, Andika sama Usi ini juga pengusaha muda lah. Aduh, enggak lah. Masih incret. Oke, aku pengen tahu. Jadi perjuangannya sebenarnya dari awal-awal, karena jujur Success Story ini saya bikin bukan hanya untuk melihat indahnya aja. Iya. Orang tahunya ini sukses, wah luar biasa nih Iya. Andika sama Usi. Tapi yang namanya perjuangannya, air matanya, keringatnya di balik sukses ini apa gitu. Mungkin kita mulai dari zaman yang waktu itu Usi kalau nggak salah masih di sekolah udah anak band ya kalau nggak salah. Oh, ini Pupu yang anak Itu band. Aku, kalau dia Ratu ini. Iklan. Waktu iklan. Abang None juga kan? Abang None. Gimana cerita awalnya gimana? Iya dulu, tapi memang waktu zaman sekolah aku suka ikut paduan suara, bukan band gitu, paduan suara, ikutan. Pertama kali dapat duit tuh dari paduan suara Golkar waktu itu, Kosgoro. Iya kan tuh anak-anak ininya Golkar kan. Terus dari situ mungkin gara-gara itu aku jadi suka nyanyi. Ya, tapi kalau setelah abis lulus sekolah itu awal-awal memang Abang None aku langsung dapat iklan-iklan. Waktu itu dapat iklan pertama aku itu mie Gaga cepek. Mie Gaga ya. Waktu itu dapat uang 2 digit tuh udah yang wah ini banget kan. Jadi jalanan waktu iklan itu dalam waktu 6 bulan kayaknya mah dikasih rezekinya waktu 6 bulan itu aku ngebintangin 26 iklan. 6 bulan. Umur berapa? 20. Itu di bawah naungan agensi. Boro-boro Pak. Sendiri aku nggak ngerti, orang aku nggak tahu. Jadi agensi lepasan apa sih, kayak misalnya agensi bukan manajemen gitu Bu, misalnya kamu temen ke temen lah. iya kayak gitu-gitu, nanti dipotong berapa persen kayak gitu-gitu aja, aku nggak tahu. Rezeki anak soleh. Iya, ya broker lah itu, broker lah waktu itu. itu kan aku ingat pertama kali aku dibayar itu 15 juta, zaman itu tahun 2000. Wih, itu gede 15 banget. juta udah yang udah nggak enak. Jadi gimana? Dikasih budgetnya cuma 15 juta. 15 juta mungkin kalau sekarang berapa? Ratusan kali kalau sekarang. Enggak pura-pura acting kok kurang ya. Enggak. Boro-boro tahu. Dalam hati udah seneng banget. Udah, ya Allah, aku anak Priuk. Bukan berasal dari orang, ya keluargaku cukup lah gitu, tapi bukan nggak kurang, nggak lebih. 15 juta akhirnya aku gantiin semua TV, kulkas di rumah tuh, rumah mama semua aku gantiin. Tiba-tiba itu keluar, mulailah tuh, mungkin kalau iklan kan nyari muka-muka baru ya Pak, bukan yang udah sering kan. Aku inget banget loh, kalau tiap casting Lulu Tobing, Mbak Elma Teana, Bella Safira, Mbak Feni Rose, Mbak Bella enggak, itu pokoknya waktu itu tuh lagi zaman ini. Siapa lagi tuh, ada satu lagi yang mukanya berkeliaran di iklan, aku setiap ya Allah ini bintang-bintang iklan artis gitu-gitu kan, aku yang norak gitu. Tapi dapat lagi mungkin emang
lagi rezekinya waktu itu. Kalau Andika gimana perjalanan awal? Kalau saya perantau, Yes. Pak. Saya perantau dari Malang ke Jakarta waktu itu, kecemplung di potret manajemen. Jadi saya sempat nyari beberapa manajemen artis di Jakarta, dari beberapa yang ngasih respon ke saya, akhirnya saya memilih potret. Waktu itu yang punya almarhum namanya Mas Wawan. Dia yang meyakinkan saya bahwa kamu punya potensi gitu. Tapi waktu 6 bulan pertama saya Senin sampai Jumat tuh casting bisa 2 sampai 3 tempat, tapi nggak pernah ada yang jebol gitu, baik itu iklan, mau itu film, mau sinetron, mau apa, pokoknya nggak pernah ada yang gol. Sampai saya sempat nyerah gitu waktu itu, kayaknya emang nggak bisa masuk dunia ini cuman modal muka doang tuh nggak mungkin gitu. Nggak, tapi kan kamu ada kemauan, coba kamu belajar acting. Jadi akhirnya belajar sambil berjalan. Jadi momen-momen casting itu saya jadikan bekal untuk saya belajar gitu. Kan casting pasti dapat skenario. Itu saya kumpulin, Pak. Jadi di rumah saya latih. Saya latih. Jadi next kalau misalkan saya ketemu lagi dengan skenario yang serupa, misalkan mengharuskan saya acting marah atau apa, saya punya bekalnya gitu. Saya keliling PH sampai ya termasuk salah satunya Indika. Ingat gak lu waktu di Indika kamu sinetron? Apa film? Film waktu itu. Film. Waktu itu film, cuman memang nggak masuk gitu. Jadi udah casting berapa kali nggak masuk. Waktu itu belum ketemu Bapak. Iya. Masih orang casting ya? Sekalinya datang yang ketemu sama Pak Sangker langsung itu bentrok di jadwal, akhirnya memang nggak jadi gitu. Bentrok di jadwal. Udah nggak inget ya film apa ya? Lupa aku, horor yang jelas. Iya, horor. Bapak waktu itu lagi giat-giatnya bikin horor, mulai dari Terowongan Casablanca Bapak yang bikin. Ya kan? Nah, itu pokoknya lagi trennya era itu. Jadi zaman itu kan film lagi mati suri. Betul. Terus aku bikin pertama Rumah Pondok Indah. Rumah Ah. Pondok Indah lah itu yang membangkitkan Mengembalikan gairah. lagi Betul. horor-horor itu. Semua mulai orang rame lagi bikin film-film. Betul. Itu sempat mati suri. Dan trennya waktu itu lagi rame semua orang bikin horor gitu. Jadi guys gini, kita highlight dulu nih omongannya Andika. Pertama, Andika itu coba berkali-kali, kan selalu saya katakan ya, saya selalu ngomong sama saya punya murid-murid, sama saya punya ini, bahwa keep trying Betul, gitu. Karena pasti yang namanya kegagalan itu adalah blok-bloknya itu sukses di atas. Itu ganjalan buat sukses. Anak tangga aja ya Pak ya. Iya, katakan. Iya, Jadi kegagalan itu adalah ganjalan buat sukses gitu. Kalau nggak ada kegagalan, nah kalau Andika putus asa waktu itu. Iya betul. Iya, Balik ke betul. Malang. Mungkin udah balik ke Malang Betul lagi. Iya Pak. kan? Saya sempat punya perasaan itu karena ngerasa kayak kasihan orang tua saat itu, karena orang tua ngasih bekal ke saya di Jakarta cuman bisa ngasih uang bulanan 1 juta. Ya mohon maaf gitu, 1 juta memang kalau di Malang mungkin saya bisa ngelolanya sebulan, tapi di Jakarta taksinya berapa? Ya kan? Terus tiap casting butuh pakaian yang sesuai dengan warna produknya. Misalkan castingnya harus pakai baju hijau, aduh nggak punya nih, beli kayak gitu. Belum makannya, belum apa. Sementara saya tinggal waktu itu tuh numpang sama saudara di kontrakan gitu. Ya setengah mati lah awal-awal tuh stresnya gitu. Saya pikir dengan masuk manajemen tuh, nanti sebentar lagi pekerjaan akan datang. Nggak seindah yang dipikirkan. Nggak juga. Jadi dengan masuk manajemen pun banyak castingan-castingan yang ditolak. Iya saat itu. Karena memang basicnya nol sekali kan, saya nggak ngerti acting. Tapi emang selalu begitu, perjuangan semua bintang-bintang besar itu pasti awalnya mereka setengah mati. Betul. Jadi pasti ya namanya di balik sukses itu pasti banyak kesusahan-kesusahan. Iya, Betul. Nggak, kalau kita bisa melewati satu kesusahan ke kesusahan lain, ini pasti ujung-ujungnya asal kita bisa bertahan dan bertekad nyampe. Waktu itu yang bikin saya semangat Pak, saya mau orang castingnya dilempar skenario. Itu yang bikin saya jadi, gua harus bisa, gua suatu saat harus datang ke kantor ini lagi. Bukan dalam rangka untuk casting, tapi mereka meminta saya untuk main di salah satu proyek. Oh gitu. Ada. Orangnya masih ada. Sampai ngelempar sekitar. Sampai ngelempar. Karena gini, coba lagi gitu. Nggak gitu, gini loh. Kamu harus gini. Coba lagi sampai 3 kali. Nggak bisa loh gitu.
Aku baru tahu ini loh, Bu. Ada orangnya. Oh, ya. Aku baru tahu nanti kalau udah ada kata ya. Tapi jujur saya banyak ketemu orang dia sukses karena dihina juga. Betul, Pak. Hinaan itu pun kadang jadi batu untuk sukses. Betul. Nah, tergantung kita bereaksinya seperti itu. Iya, betul, Pak. Ada yang akhirnya drop, pasrah, ada yang malah terpacu gitu. Nah, berarti lemparan skenario itu punya makna yang bagus. Ada makna yang bagus, Ada betul. makna yang bagus. Memang saya jadi terpacu untuk membuktikan termotivasi, saat iya. itu. Nah, bagusnya tadi saya menyimak satu hal dari Andika. Skenario yang dapat walaupun nggak terpilih, skenario-nya dipakai buat latihan. Iya, saya simpen. Saya simpen itu. Saya mau dulu tuh tukang ngumpulin skenario karena saya bercita-cita suatu saat saya pengen jadi sutradara, suatu saat saya pengen punya rumah produksi untuk bikin film dan lain-lain. Begitu saya mencintai dunia acting saat itu ya. Saya kumpulin tuh, Pak. Misalnya mau skenario cuman casting cuman 1 lembar tetap saya simpen. Terus misalkan saya terlibat di salah satu proyek sinetron meskipun saya mainnya cuma 2-3 scene tapi kan biasanya dapat skenario 1 episode gitu kan, itu saya simpen. Karena waktu saya akhirnya ikut salah satu sekolah acting itu saya jadiin bekal buat yang dimaksud gurunya itu kurang lebih ini, ini yang namanya prolog, ini yang namanya pengenalan karakter dan lain-lain, itu jadi dibedah gitu. Dari situ sih bekalnya waktu itu. Luar biasa. Ini dari alumni sekolah mana nih berdua? Satu sekolah nggak? Enggak. Enggak, Pupu mah di Malang. Saya di Malang, dia di di Jakarta kan. Aku asli Betawi. Ketemu pertama kali di teater. Manajemen. Jadi waktu itu yang tadi Pupu bilang, Andika bilang yang potret manajemen itu. Kamu udah duluan ya? Jauh aku udah ya? duluan lama. Udah masuk manajemen lama. Aku pas baru lahiran Ara waktu itu, anak kedua. Terus diajak lah Usi masuk manajemen kita, kata Mas Wawan. Kebetulan Mas Wawan tuh emang berteman sama aku walaupun nggak masuk manajemennya. Ketemulah kita intensnya itu pas ada pagelaran Where Is My Shoes Cinderella, nama operetnya, nama teaternya. Dia jadi dewa, aku jadi Cinderella. Lah disitulah benah-benihnya. Cinlok, Pak, judulnya Cinlok. Aduh, awalnya. Berarti cinta lokasi ada. Iya, ada banget. Aduh, saya sering lihat teman-teman saya. Nah, kalau titik paling menyedihkan, paling susah, paling apa dalam hidup apa? Kalau kesusahannya sih itu, menjalin hubungan dengan Usi di tengah pandangan orang ke saya dan lain-lain itu. Emang kalaupun bisa ngawinin Usi emang bisa ngidupin anak-anaknya gitu. Bisa Apa dia bisa ngasih kehidupan yang layak gitu. Apa ya Usi akan dibawa ke kehidupan yang ada di taraf lu sekarang, karena waktu itu saya ngontrak ya. Masa lu ngawinin Usi terus lu bawa ke kontrakan apa ya gitu. Jadi justru pandangan-pandangan miring orang lagi-lagi saya tangkap sebagai sebuah ajang pembuktian gitu. Saya berapi-api sekali pengen nunjukin ke depan orang-orang itu bahwa apa yang lu omong tentang gue, apa yang lu lihat tentang gue semuanya salah.